Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Welcome back di segmen Analisa Pagi. Di video kali ini kita ada di tanggal 17 Maret, teman-teman. Seperti biasa, kita akan update news dan juga pergerakan dari market Bitcoin. Untuk hari ini, kita lihat mulai dari kalender ekonomi. Kemarin kita udah dapat beberapa data. Salah satunya adalah klaim pengangguran awal Amerika Serikat yang udah mulai mengalami penurunan. Kemudian ada indeks manufacture Fed Philadelphia. Ini semakin buruk ya, trennya menurun terus. Teman-teman sekarang udah minus 23,2. Terus dari berita yang lain, akhirnya Bank Sentral Eropa kemarin naikin suku bunga cukup tinggi. Ya, dia naikin sekitar 50 basis point. Jadi sebelumnya dari 3% naik ke 3,5%. Ini sesuai dengan forecast yang mereka punya. Jadi ini beberapa data yang mungkin cukup penting buat kita ketahui saat ini. Terus ada data CPI untuk hari ini, teman-teman, dari European Central Bank. Ini akan sangat penting untuk kita lihat seperti apa kondisi inflasi di Eropa sana. Nah, melihat situasi yang sekarang itu sangat-sangat complicated menurut saya. Sangat-sangat, wah ini kacau nih kayaknya. Kenapa begitu? Karena data inflasi menunjukkan inflasi sudah turun perlahan tapi masih tinggi. Bahkan kecenderungannya ada yang coba buat manipulasi. Ya, terus juga ada perbankan yang tentunya perbankan-perbankan ini yang cukup ramah terhadap kripto itu mengalami masalah, teman-teman, masalah likuidasi karena memang The Fed yang selama ini sangat hawkish dalam hal menaikkan suku bunga, agresif sekali naikin suku bunganya dalam beberapa bulan terakhir. Akibatnya ya banyak layoff dari perusahaan-perusahaan terutama dari startup teknologi, kemudian juga perbankan pun juga kesulitan likuiditas. Pasalnya orang-orang yang kemarin minjem nih, perusahaan-perusahaan yang minjem duit, itu beberapa sulit buat balikin duitnya karena suku bunganya floating, suku bunganya naik. Jadi mereka harus bayar bunga dengan lebih mahal, teman-teman. Padahal ekonomi masih sedang turun. Akhirnya apa? Mereka harus melakukan efisiensi. Efisiensinya dengan ya meng-layoff karyawan, melakukan PHK. Jadi ini sangat-sangat complicated untuk posisi sekarang. Setelah kemarin perbankan-perbankan besar seperti Signature Bank, kemudian juga ada sekarang yang baru nyusul adalah em, dari Credit Suisse ya, Credit Suisse. Jadi sekarang teman-teman kalau kita lihat dari data ini monitor perangkat suku bunga ya yang mungkin bakalan cukup penting untuk kita lihat akan ada FOMC lagi dari 5 hari 20 jam ke depan oleh The Fed yaitu tanggal 23 Maret ini bakalan ada FOMC artinya kenaikan suku bunga yang akan diambil oleh The Fed. Nah, melihat dari kondisi sekarang ini respondents ada dua kemungkinan. Yang pertama, The Fed masih bakalan naikin suku bunga 25 basis point. Kemungkinan yang kedua adalah The Fed nggak naikin sama sekali setelah melihat kondisi perbankan yang terpuruk. Jadi dua kemungkinan ini mungkin akan cukup potensial buat terjadi, teman-teman. Rasanya sih The Fed masih bakalan naikin 25 basis point. Ya nggak tahu lah, kita lihatlah seperti apa respon dari The Fed sendiri. Oke, ini masih akan ada beberapa data yang kita akan lihat. Tentunya ini masih bisa berubah ke depannya. Dari berita yang lain, ini ada dari Inggris yang mendeklarasikan tax untuk kripto. Jadi orang-orang yang trading, orang-orang yang berinvestasi di kripto itu diminta untuk melampirkan pernyataan pajak secara terpisah. Jadi orang-orang Inggris udah mulai welcome sama kripto, tapi mereka harus ingat ada pajak yang harus mereka bayarkan, teman-teman. Jadi mereka harus lapor pajak secara terpisah. Itu berita terbaru. Terus dari Wall Street Journal ini data soal Credit Suisse stock atau saham Credit Suisse yang mengalami tren penurunan 30%. Ini adalah salah satu perbankan yang sangat besar, teman-teman. Cabangnya ada di seluruh dunia dan pusatnya ya di Swiss. Sekarang harga sahamnya itu turun drop ya karena memang dia dikabarkan punya banyak sekali masalah di internal mereka. Tidak cuma Credit Suisse, tapi juga perusahaan-perusahaan yang lain seperti BNP Paribas, Dutch Bank, dan UBS. Itu juga mengalami fase penurunan. Tapi yang paling parah adalah si Credit Suisse sendiri. Berita yang lain ini dari BNN Bloomberg.
JP Morgan mengatakan bahwa Fed saat ini untuk pinjaman mereka sudah provide sekitar 2 triliun US dollar liquidity. Nah, ini tujuannya adalah untuk membangkitkan kembali para bank-bank yang udah bermasalah. Jadi Fed sekarang udah menyediakan likuidasi sebesar 2 triliun. Ini duit yang sangat banyak sekali karena dalam US dollar ya. Jadi upaya dari The Fed ini adalah buat menyelamatkan para perbankan yang saat ini kesulitan likuidasi supaya tidak terjadi kepanikan yang lebih besar sehingga orang-orang masyarakat bisa tarik dana mereka di perbankan. Itu bisa menyebabkan bank run yang sangat-sangat mengerikan, ekonomi bisa lumpuh lagi kalau publik panik dengan kondisi banyak perbankan yang udah mulai tumbang satu persatu. Maka dari itu The Fed berusaha buat menenangkan semuanya. Nah, ini bisa menjadi sesuatu yang mengindikasikan juga ya kalau The Fed masih bakalan naikin suku bunga. Sepertinya seperti itu. Karena di satu sisi dia udah siapin jaring-jaring, di satu sisi dia siap buat naikin suku bunga lagi. Kalau ada yang tumbang ya jaring-jaring ini yang bakalan mengamankan. Mungkin seperti itu kira-kira. Ya kita lihatlah seperti apa. Terus dari Ethereum, akhirnya set ya, developer Ethereum set untuk tanggal 12 April sebagai Shanghai Hard Fork. Jadi setelah kemarin ditunda dari 24 Maret ya kalau nggak salah, itu ditunda ke 12 April dan sekarang udah fix tanggalnya teman-teman. Oh sorry, kemarin itu 16 Maret, tapi ditunda ke 12 April. Jadi sekarang ya ini bakalan cukup menarik untuk kita lihat. Pasalnya Ethereum udah beberapa kali bikin hard fork dan beberapa sukses, tapi yang ini itu agak ada masalah kemarin sehingga mereka harus tunda dulu. Ya kita lihatlah gimana kondisi dari Ethereum nanti. Jadi teman-teman yang akan melakukan transaksi Ethereum bakalan mengalami kendala di dekat-dekat tanggal 12 ini. Jadi jangan terlalu banyak transaksi di Ethereum nanti ya. Apalagi teman-teman menggunakan transaksi di jaringan Ethereum. Itu mungkin akan sedikit bermasalah ke depannya karena ini lanjutan dari transisi dari proof of work mereka ke proof of stake supaya lebih maksimal. Jadi Ethereum ya masih tetap growth untuk developingnya. Berita yang negatif justru datang dari Shiba Inu, komunitas Shiba Inu. Ya, saat ini mereka lagi diterpa FUD, teman-teman. Pasalnya diduga Shiba Inu ini melakukan copy 100% soal Shibarium Alpha Test. Ya, ini dilaporkan di GitHub, teman-teman. Jadi intinya adalah seseorang itu melaporkan bahwa Shibarium itu diduga tidak benar-benar dibikin. Pasalnya dia hanya mengcopy data dari Rihanna. Kalau kita lihat di sini sih, ya dia seperti mengcopy data gitu. Shibarium nggak benar-benar mendevelop. Jadi ini masih berupa tuduhan teman-teman, belum ada konfirmasi ya. Jadi so that's look Shibarium testnet has taken Rihanna testnet genesis file chain name. Jadi namanya hanya dirubah saja dari Renia menjadi Shibarium, tapi dia lupa untuk mengganti ID-nya. Jadi ini masih berupa dugaan, belum mendapatkan konfirmasi dari file tersebut. Mungkin harga Shibarium akan sedikit terkoreksi. Lalu Bitcoin gimana? Sebelum kita masuk ke Bitcoin, kita akan lihat dulu pergerakan dari DXY atau indeks dolar. Indeks dolar sendiri bergerak melemah, teman-teman. Kita masih dalam fase yang berusaha buat retrace. Tapi sementara kalau kita lihat dari pergerakan indeks dolar, ini udah ada indikasi koreksi terjadi pada indeks dolar. Karena di sini udah kelihatan dia bikin dead cross dulu. Jadi kemungkinan indeks dolar bakalan melemah dalam jangka waktu pendek. Ya, tentunya ini dimanfaatkan oleh aset-aset yang lain. Emas masih tetap growth, masih tetap naik ya. Terus S&P 500 di perdagangan kemarin juga mulai rebound lagi, naik 1,7%, lumayan besar. Kemudian Bitcoin dan kawan-kawan juga rebound, teman-teman. Jadi efek daripada si dolar ini. Tapi ingat, nanti kita bakalan ada FOMC lagi 5 hari 20 jam ke depan. Jadi ya apa yang tercipta sekarang, terlihat sekarang, ini market masih cenderung menakar-nakar nih. Kira-kira The Fed bakalan apa, ngambil keputusan apa, dan ini akan berdampak sama pergerakan dari market khususnya Bitcoin ke depannya. So far kalau yang kelihatan, let's say Bitcoin bisa closing di harga saat ini di 24.900, berarti ini mematahkan atau
ya bisa dibilang, jadi kronologinya gini teman-teman. Di time frame daily kita kan udah bikin hammer nih di sini. Terus dikonfirmasi dengan satu candle merah. Tapi satu candle merah ini kelihatannya agak ambigu. Ya, pantasnya kalau Bitcoin mau turun, dia itu harus bikin candle yang cukup meyakinkan. Jadi agak drop lah istilahnya. Tapi ternyata market masih nahan Bitcoin. Dan sekarang kita mantul balik lagi naik dengan candle hijau. Artinya adalah ini masih menjadi tanda-tanda yang tidak bisa kita pastikan apakah Bitcoin bakalan turun atau naik dalam jangka waktu yang pendek. Sementara proses yang terjadi pada Bitcoin ini mirip-mirip aja seperti yang terjadi waktu bulan Februari ini, ya dimana tidak ada satupun konfirmasi dari candle yang menunjukkan Bitcoin bakalan turun. Dan di sini pun juga hal yang sama terjadi. Maka dari itu kalau menurut saya ada possibility loh buat Bitcoin ini bisa manjat dulu naik. Mungkin sampai ke atas 25.000. Tapi ini bukan berarti Bitcoin bakalan naik tinggi ke 30.000, 30.500, mungkin nggak ke sana dulu deh. Kayaknya Bitcoin masih bisa manjat-manjat kecil ke 25 ribuan something. Sampai akhirnya dia nggak kuat, ya market udah nggak kuat karena memang The Fed mungkin masih bakalan naikin suku bunga, atau The Fed justru nggak naikin suku bunga sama sekali, ya itu masih menjadi misteri. Tapi yang pasti kemungkinan itu masih bisa terjadi. Jadi kalau teman-teman ada yang pasang short hari ini, ya mungkin harus hati-hati dulu. Ini belum waktunya buat agresif. Jadi itu sih sementara yang kelihatan di market. Sementara kalau dari time frame 4 jam sebenarnya pergerakan Bitcoin ini nggak terlalu impulsif juga untuk kenaikannya. Jadi kalau dia dibilang koreksi, ya dia koreksi, tapi dia bakalan ada momentum buat naik lagi. Cuma itu jadi nggak kurang maksimal gitu loh. Market masih cenderung menakar-nakar, masih ambigu lah pergerakannya kalau menurut saya. Dari posisi kita kan cek smart money atau whales-nya. Smart money masih di market teman-teman. Mereka masih cukup menguasai. Jadi kalaupun nanti Bitcoin ada koreksi ya, siapa tahu Bitcoin ada koreksi di sini karena dia bikin sebuah lower high yang baru, berarti peluangnya dia bisa koreksi lebih bawah dari sini, dari 23.900. Let's say kalau itu benar Bitcoin ketahan di level 23.600, ya bisa jadi peluangnya masih bakalan kemungkinan naik. Jadi sementara market masih benar-benar belum begitu jelas untuk tren ataupun arah ke depannya. Tapi kalau untuk jangka pendek, ya kemungkinan itu yang bisa kita temukan. Jadi teman-teman wajib berhati-hati dalam kondisi market. Jadi gitu aja buat update Bitcoin, semoga bisa bermanfaat. Dan akhir kata saya Andre, makasih.